Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Syukur pada Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari. Kami bersuka cita bisa kembali melayani saudara-saudari dalam podcast Emana kali ini. Puji Tuhan sudah kembali bergabung bersama dengan kita. Mari kita sapa saudara Kenny. Puji Tuhan, saudara Kenny. Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera buat saudara Ade, juga saudara-saudari, para pendengar podcast. Mari Amen. Kita kembali bersama-sama, kita bisa menikmati firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah yang teguh, firman-Nya bernilai kekal. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan teguh dan bernilai kekal. Baik, saudari, kita kali ini akan membahas satu topik yang juga tentunya akan memberkati kita dengan judul Hati Kasih Allah. Topik ini kita ambil dari satu ayat di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan, dari ayat ini, Saudara Kenny bisa sampaikan lebih dulu latar belakangnya, juga berkat yang didapat, juga pewahyuan dari ayat ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Sungguh ayat yang dibacakan oleh saudara Ade adalah satu perkataan yang sangat manis ya. Kalau kita mengetahui latar belakang dari kisah ini. Jika kita membaca di dalam Markus pasal 5 mulai dari ayat 21 ya sampai nanti ayat yang terakhir, kita melihat bahwa di sana ada sebuah kisah di mana ada dua perempuan mengalami kasih Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Pertama adalah perempuan yang sakit pendarahan. Kedua adalah anak perempuan dari Yairus yang dibangkitkan. Ya. Nah, saudara-saudari, kita melihat bahwa pada waktu itu perempuan yang sakit pendarahan ini dikatakan adalah seorang yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini bukan waktu yang pendek. Bukan sekedar pendarahan hanya beberapa jam, tapi ini adalah 12 tahun. Ini sungguh adalah satu penderitaan yang sangat-sangat bahkan sudah menguras seluruh tenaga dan harta miliknya. Itulah sebabnya di ayat berikutnya dikatakan bahwa perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Wah, dia adalah perempuan yang sudah habis-habisan. Berulang-ulang diobati. Harta miliknya semuanya sudah dihabiskan. Tetapi dikatakan tidak ada faedahnya sama sekali. Malahan keadaannya makin memburuk. Kemudian dia mendengar. Dikatakan perempuan ini sudah mendengar tentang Yesus. Maka ketika di tengah orang banyak, ketika Tuhan datang ada di tengah orang banyak, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab dia dalam hatinya dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan memang benar, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, maka Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Dia merasakan ada satu tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berbalik di tengah-tengah orang banyak, dia berkata, "Siapa yang menjamah jubah?" Murid-murid menjawab, "Tuhan, kau melihat banyak orang berdesak-desakan dengan dekat engkau. Lalu engkau bertanya siapa yang menjamah? Tentu
Kita tidak bisa tahu karena semua orang begitu dekat dengan Anda. Nah, lalu Tuhan memandang sekelilingnya, melihat siapa yang telah melakukan itu. Kemudian perempuan itu takut gemetar, karena dia mengetahui apa yang telah dia buat sudah diketahui oleh Tuhan. Dia tampil, dia tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahu segala sesuatu. Maka kata Tuhan pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Wah, sungguh ya. Harusnya bagi perempuan ini, dia pasti sangat ketakutan. Dia gemetaran. Tetapi Tuhan menunjukkan hati kasih Allah. Tuhan tidak menghardik dia. Tuhan tidak menyalahkan dia. Malah Tuhan menghibur dia. Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Nah, saudara-saudari, kita melihat kisah ini, ada banyak perkara rohani yang bisa kita pelajari. Pertama adalah untuk mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Tidak cukup kita hanya sekedar menjadi orang yang mengikuti Tuhan berdesak-desakan dekat dengan Tuhan. Hari ini di zaman sekarang, sosial media, banyak orang menyukai mencari follower. Makin banyak follower, makin senang. Tapi Tuhan tidak puas dengan follower-follower. Yang Tuhan sukai, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan mau cari adalah perempuan yang dengan iman menjamah jubah Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu belajar perkara rohani ini. Kita mengikuti Tuhan bukan sekedar hanya berdesak-desakan. Bukan sekedar menjadi orang yang umum. Kita harus secara spesifik, secara pribadi menjamah Tuhan. Maka kita akan menyaksikan, kita akan mengalami, kita akan menerima hati kasih Allah tidak sekedar menjadi sebuah wacana, tapi menjadi pengalaman kita. Maka mari saudari, di pihak Tuhan tidak ada masalah. Dia adalah kasih. Bahkan Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Kasihnya begitu besar. Namun kasih ini, apakah kita alami? Apakah kita nikmati? Sangat bergantung pada latihan rohani kita. Apakah kita hanya sekedar follower? Atau kita ada menjadi orang yang menjamah, mendapatkan Tuhan dengan ngotot, dengan iman. Setiap pagi ketika kita bangun pagi, adakah kita punya iman yang demikian? Asaku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya, semoga saudari setiap hari kehidupan kita adalah kehidupan yang melatih iman kita, menjamah Tuhan, menikmati kuasanya, mengalami, menikmati kasih Allah. Puji Tuhan. Demikian sharing dari saya. Amin. Puji Tuhan, sungguh sharing yang sangat memberkati saudari. Kita bisa mengapresiasi hati kasih Allah lewat kisah perempuan yang tadi telah disampaikan oleh saudara Kenny. Kita juga melihat adanya banyak pelajaran rohani dari kisah tadi. Hari ini saudari, bagi kita orang yang percaya, supaya kita dapat mengalami kasih Allah, kuasa Allah yang mampu menyelamatkan kita, maka kita perlu seperti perempuan tadi, yaitu kita perlu melatih iman kita. Kita tidak cukup menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, follower tadi dikatakan Surageni, tapi kita perlu menjamah Allah secara pribadi, sehingga kita boleh mengalami kasih Allah, kuasa Allah, yang mampu menyelamatkan kita dari berbagai kondisi yang mungkin membuat kita lemah. Kiranya podcast Firman Tuhan yang singkat kali ini memberkati saudara-saudari dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, baik untuk mengakhirinya di dalam kasih, mari kita berdoa. Saudara Kenny akan berdoa untuk kita semua. Amin. Amin. Mari saudari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kisah yang begitu manis. Amen. Seorang perempuan yang lemah, pendarahan, namun Tuhan dengan imannya menjamah Tuhan, maka dia mengalami kuasa penyembuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan, hari ini di masa pandemi ini, Amin. mungkin banyak perkara yang terjadi di atas diri kami. Banyak hal yang telah kita korbankan. Banyak hal yang telah kita kehilangan. Tuhan, tetapi biarlah kisah ini membawa kami, mendorong kami semua, tidak kecewa. Tapi kami menjadi orang yang menjamah Tuhan. Bukan sekedar dengan setia mengikuti Tuhan. Tapi kami mau berlatih seperti perempuan ini. Setiap hari Tuhan, kami mau melatih iman kami. Asal kami menjamah Tuhan, cukuplah. Asal kami bisa mengalami kasih Tuhan, cukuplah. Tuhan, kami berdoa, kiranya di masa pandemi ini, Kau bisa mendapatkan banyak perempuan-perempuan yang menjamah Engkau. Berkati setiap saudari dimanapun saudari berada. Kiranya kasih Allah senantiasa menjaga, memelihara kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.